Namaku Raka, umurku 27 tahun. Aku hanyalah pria biasa yang hidup dengan cara yang juga sangat biasa. Aku bekerja sebagai staf gudang di sebuah perusahaan logistik di kota kecil. Pekerjaanku tidak terlalu istimewa. Setiap hari aku datang pagi, memeriksa barang masuk, mencatat pengiriman, lalu pulang sore dengan tubuh lelah. Hidupku berjalan begitu saja. Tidak terlalu buruk, tapi juga tidak terlalu menarik. Aku tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggir kota. Rumahnya sederhana. Hanya ada satu kamar tidur, ruang tamu kecil, dapur sempit, dan kamar mandi di belakang. Namun bagiku itu sudah cukup. Aku hidup sendiri. Kedua orang tuaku tinggal di kampung, sekitar 4 jam perjalanan dari kota tempatku bekerja. Kami jarang bertemu karena kesibukan masing-masing. Kadang ibuku menelepon, "Raka, kapan pulang?" "Kalau ada libur panjang, Bu." "Jangan lupa cari istri, umurmu sudah hampir 30. Aku selalu tertawa mendengar itu. "Belum ketemu yang cocok, Bu." Padahal sebenarnya aku memang belum terlalu memikirkan soal pernikahan. Bagiku saat itu yang penting hanyalah bekerja dan hidup dengan tenang. Namun aku tidak pernah menyangka bahwa satu kejadian di malam hujan akan mengubah hidupku selamanya. Hari itu adalah hari Jumat. Aku pulang kerja lebih malam dari biasanya karena ada banyak barang yang harus disortir. Jam di dinding gudang menunjukkan hampir pukul 10 malam. Beberapa temanku sudah pulang lebih dulu. Aku keluar dari gudang sambil meregangkan badan. "Capek banget hari ini," gumamku. Langit terlihat gelap. Angin malam terasa dingin. Beberapa menit kemudian hujan mulai turun. Awalnya hanya gerimis. Aku memakai jaket lalu berjalan menuju parkiran motor. "Semoga hujannya tidak makin deras," kataku pelan. Aku menyalakan motor dan mulai melaju keluar dari area gudang. Jalanan malam itu tidak terlalu ramai. Lampu jalan memantulkan cahaya di atas aspal yang mulai basah oleh hujan. Aku berkendara dengan santai. Namun tubuhku terasa sangat lelah. Mataku agak berat karena sejak pagi aku hampir tidak sempat beristirahat. Angin malam dan suara hujan membuat suasana jalan terasa sepi. Di beberapa titik bahkan hampir tidak ada kendaraan yang lewat. Aku melewati beberapa toko yang sudah tutup. Warung-warung kecil mulai mematikan lampu. Kota kecil itu perlahan menjadi sunyi. Saat itu pikiranku hanya satu: pulang dan tidur. Aku ingin segera sampai di rumah kontrakan, mandi air hangat, lalu langsung tidur. Namun takdir berkata lain. Aku sedang melewati sebuah persimpangan jalan besar. Hujan saat itu mulai turun lebih deras. Lampu jalan agak redup karena tertutup air hujan. Aku memperlambat motor sedikit. Tiba-tiba, sebuah mobil hitam di depanku berhenti mendadak. Aku kaget. Refleks aku menarik rem dengan kuat. Namun jalanan yang basah membuat ban motorku tergelincir. Semua terjadi sangat cepat. Motor kehilangan keseimbangan. Aku mencoba mengendalikan setang. Namun sudah terlambat. Brak. Tubuhku terpental dari motor. Aku merasakan benturan keras di kepala dan kaki. Sakitnya luar biasa. Pandangan di mataku mulai berputar. Suara hujan terdengar semakin jauh. Aku samar-samar mendengar suara orang berteriak, "Mas, mas, ya Allah, kecelakaan. Ada yang panggil ambulans." Tubuhku terasa sangat berat. Aku ingin membuka mata tapi semuanya terasa gelap. Hal terakhir yang kuingat hanyalah lampu kendaraan yang terlihat kabur di tengah hujan. Lalu semuanya hitam. Aku tidak tahu berapa lama aku tidak sadar. Mungkin beberapa jam, mungkin lebih. Ketika perlahan aku membuka mata, semuanya terasa sangat berbeda. Langit-langit putih terlihat di atas kepalaku. Lampu terang membuat mataku silau. Tubuhku terasa sangat sakit. Tanganku seperti terikat sesuatu. Saat aku mencoba bergerak sedikit, rasa nyeri menjalar dari kaki sampai ke kepala. Keluhan kecil keluar dari mulutku. Beberapa detik kemudian terdengar suara lembut. "Mas, sudah sadar?" Aku memalingkan kepala pelan. Di samping tempat tidurku berdiri seorang perempuan memakai seragam suster. Dia terlihat masih muda. Mungkin sekitar 25 tahun. Wajahnya lembut. Kulitnya cerah. Matanya terlihat hangat dan menenangkan. Dia menatapku dengan senyum kecil. "Saya dengar Mas tadi bergerak," katanya. Aku mencoba berbicara. Namun tenggorokanku terasa kering. "Air." Dia langsung mengambil gelas kecil dan sedotan. "Pelan-pelan ya," katanya lembut. Dia membantuku minum sedikit air.
Air itu terasa sangat menyegarkan di tenggorokanku. Setelah beberapa tegukan, aku merasa sedikit lebih baik. "Saya di mana?" tanyaku pelan. "Saat ini Mas ada di rumah sakit," jawabnya. Aku mencoba mengingat sesuatu. Lalu tiba-tiba bayangan kecelakaan itu muncul kembali. Motor, hujan, mobil yang berhenti mendadak, benturan keras. Jantungku berdegup lebih cepat. "Saya kecelakaan?" tanyaku. Suster itu mengangguk pelan. "Iya, Mas dibawa ke sini oleh warga sekitar." Aku terdiam. Tubuhku terasa sangat lemah. Suster itu kemudian memeriksa infus di tanganku. "Oh iya," katanya sambil tersenyum. "Perkenalkan, saya Suster Alia. Saya yang bertugas merawat Mas selama di ruang ini." Aku menatapnya beberapa detik. Entah kenapa, meskipun aku sedang kesakitan, melihat senyumannya membuatku merasa lebih tenang. "Nama Mas siapa?" tanyanya. "Raka," jawabku pelan. "Baik Mas Raka." Dia menuliskan sesuatu di papan kecil di samping tempat tidurku. "Kondisi Mas sekarang sudah stabil, tapi Mas harus istirahat banyak." Aku mengangguk lemah. Kepalaku masih terasa sangat berat. "Kaki Mas mengalami patah tulang ringan," lanjutnya. "Tapi dokter bilang bisa sembuh." Aku menghela napas pelan. Syukurlah, setidaknya aku masih hidup. Malam itu aku kembali tertidur. Obat yang diberikan membuat tubuhku terasa sangat lelah. Namun sebelum mataku benar-benar terpejam, aku sempat melihat Suster Alia berdiri di samping tempat tidurku. Dia mengecek alat-alat medis dengan teliti. Sesekali dia menatapku untuk memastikan aku baik-baik saja. Sikapnya sangat lembut dan sabar. Saat itu aku tidak tahu kenapa. Tapi dalam keadaan setengah sadar, aku merasa sangat beruntung. Di saat aku berada dalam kondisi paling lemah, ada seseorang yang merawatku dengan begitu perhatian. Dan aku sama sekali tidak tahu bahwa pertemuan sederhana di ruang rumah sakit itu akan menjadi awal dari kisah yang mengubah seluruh hidupku. Ketika aku bangun keesokan paginya, sinar matahari sudah masuk melalui jendela kamar rumah sakit. Cahaya itu terasa hangat di wajahku. Namun tubuhku masih terasa berat. Kepalaku masih sedikit pusing, dan kakiku terasa sangat sakit ketika mencoba digerakkan. Aku menatap langit-langit kamar dengan napas pelan. Baru saat itulah aku benar-benar menyadari bahwa aku memang sedang berada di rumah sakit. Ruangan tempatku dirawat tidak terlalu besar, tapi cukup nyaman. Dindingnya berwarna putih bersih. Di samping tempat tidurku ada meja kecil, kursi, dan beberapa alat medis. Suasana di luar kamar terdengar cukup ramai. Kadang terdengar langkah kaki perawat, kadang terdengar suara troli obat yang didorong di lorong. Aku mencoba mengangkat sedikit tubuhku. Namun rasa sakit langsung muncul dari kakiku. Aku meringis pelan. Saat itulah pintu kamar terbuka. Seorang perawat masuk sambil membawa beberapa alat medis. Aku langsung mengenalinya. Dia adalah Suster Alia. Rambutnya diikat rapi, seragamnya putih bersih. Wajahnya terlihat segar meskipun mungkin dia sudah bekerja sejak pagi. Ketika melihatku sudah bangun, dia tersenyum. "Selamat pagi, Mas Raka." Suaranya terdengar lembut. "Pagi," jawabku pelan. Dia mendekat ke tempat tidurku. "Bagaimana rasanya hari ini? Masih sakit?" Aku mengangguk sedikit. "Lumayan sakit." Dia memeriksa infus di tanganku dengan hati-hati. "Wajar kok, Mas baru saja mengalami kecelakaan." Lalu dia mengambil alat pengukur tekanan darah. "Sekarang saya cek tekanan darahnya dulu ya." Aku hanya mengangguk. Dia melilitkan alat itu di lenganku dan mulai memeriksa. Gerakannya sangat tenang dan profesional. Beberapa menit kemudian dia mencatat hasilnya. "Tekanan darahnya bagus," katanya. Aku memperhatikannya dengan diam. Entah kenapa, melihat cara dia bekerja membuatku merasa nyaman. Ada sesuatu yang menenangkan dari sikapnya. Setelah selesai memeriksa, dia berkata lagi, "Mas Raka sudah sarapan?" Aku menggeleng. "Belum." Dia tersenyum. "Nanti saya bawakan." Beberapa menit kemudian dia kembali dengan nampan makanan rumah sakit. Ada bubur hangat, telur rebus, dan segelas teh. Dia meletakkan nampan itu di meja kecil di samping tempat tidur. "Mas harus makan supaya cepat sembuh," katanya. Aku mencoba duduk sedikit.
namun tubuhku masih lemah. Melihat itu, dia langsung membantu. Pelan-pelan ya. Dia menahan punggungku dan membantu menaikkan sandaran tempat tidur. Sentuhan tangannya terasa hangat. Aku sedikit gugup, tapi berusaha tetap tenang. Setelah posisi dudukku nyaman, dia berkata lagi, "Sekarang makan dulu." Aku mengambil sendok, namun tanganku masih sedikit gemetar. Dia memperhatikan itu. "Sakit?" tanyanya. "Agak lemas," jawabku. Beberapa detik dia terdiam. Lalu dia tersenyum kecil. "Kalau begitu saya bantu." Sebelum aku sempat menjawab, dia sudah mengambil sendok bubur. Dia meniup bubur itu sebentar agar tidak terlalu panas. Lalu menyodorkannya ke arahku. "Ayo." Aku sedikit kaget, namun akhirnya membuka mulut. Rasanya agak aneh. Aku pria dewasa tapi sedang disuapi seperti anak kecil. Namun entah kenapa aku juga merasa diperhatikan. Dia menyuapiku dengan sabar. Setiap beberapa sendok dia bertanya, "Mas masih sanggup makan?" Aku mengangguk. "Iya." Beberapa menit kemudian bubur itu habis. "Bagus," katanya. "Mas harus kuat supaya cepat sembuh." Aku menatapnya sebentar. "Terima kasih ya, suster." Dia menggeleng pelan. "Sudah tugas saya." Namun cara dia mengatakannya terasa sangat tulus. Hari itu berlalu dengan cukup tenang. Beberapa dokter datang memeriksa keadaanku. Mereka menjelaskan bahwa kakiku mengalami patah tulang ringan dan harus dirawat beberapa minggu. Mendengar itu aku sedikit khawatir. "Berarti saya tidak bisa kerja dulu?" tanyaku. Dokter mengangguk. "Untuk sementara harus istirahat." Aku menghela napas. Namun dokter menepuk bahuku. "Yang penting Mas selamat." Aku mengangguk pelan. Mungkin memang itu yang paling penting. Malam harinya, Suster Alia kembali datang untuk mengecek keadaanku. Saat itu ruangan terasa lebih sepi. Lampu kamar diredupkan. Suasana rumah sakit di malam hari terasa berbeda. Lebih tenang. Lebih sunyi. Dia memeriksa suhu tubuhku. "Mas sudah minum obat tadi?" "Iya." "Bagus." Dia mencatat sesuatu di papan kecil. Aku memperhatikannya beberapa detik. Lalu tanpa sadar aku berkata, "Suster Alia kelihatannya masih muda." Dia menoleh dan tersenyum. "Memangnya kelihatan seperti apa?" "Seperti masih kuliah." Dia tertawa kecil. "Tidak kok, saya sudah kerja 2 tahun di sini." "Berarti umur suster berapa?" 25. Aku mengangguk. Ternyata tidak jauh dari saya. "Mas umur berapa?" 27. Dia terlihat sedikit terkejut. "Saya kira Mas lebih muda." Aku tertawa kecil. Mungkin karena wajah saya polos. Dia ikut tertawa. Untuk pertama kalinya sejak aku masuk rumah sakit, aku merasa benar-benar santai. Obrolan kecil itu terasa menyenangkan. Hari-hari berikutnya mulai berjalan dengan pola yang sama. Pagi hari dokter datang memeriksa. Siang hari aku banyak beristirahat. Sore hari aku kadang menonton TV kecil di kamar. Dan hampir setiap hari, Suster Alia selalu datang. Dia memeriksa infus, mengganti perban, membawakan obat. Kadang juga mengobrol sebentar denganku. Awalnya hanya percakapan singkat. Namun lama-lama kami mulai lebih sering berbicara. Suatu sore dia bertanya, "Mas Raka kerja apa?" "Di perusahaan logistik." "Capek ya?" "Lumayan." Dia tersenyum. "Saya juga sering capek." Aku tertawa kecil. "Kalau begitu kita sama-sama pekerja keras." Dia mengangguk. "Iya juga ya." Kami tertawa bersama. Beberapa hari kemudian aku mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Aku selalu menunggu saat dia datang ke kamarku. Jika dia belum muncul, aku akan melihat ke arah pintu setiap beberapa menit. Kadang aku merasa aneh dengan perasaanku sendiri. Kenapa aku jadi seperti ini? Padahal dia hanya seorang suster yang menjalankan tugasnya. Namun setiap kali dia tersenyum, aku merasa hari itu menjadi lebih baik. Suatu malam hujan turun cukup deras di luar rumah sakit. Suara air hujan terdengar jelas dari jendela kamar. Aku sedang menatap keluar ketika pintu kamar terbuka.
Seperti biasa, Suster Alia masuk. Dia membawa obat malam. Mas Raka belum tidur? Belum. Dia melihat ke arah jendela. Hujannya deras ya? Aku mengangguk. Jadi ingat malam kecelakaan itu. Dia sedikit terdiam. Mungkin Tuhan masih melindungi Mas. Aku menatapnya. Mungkin juga karena ada suster baik yang merawat saya. Dia tersenyum malu. Mas Raka bisa saja. Aku ikut tersenyum. Saat itu aku mulai merasa sesuatu di dalam hatiku. Perasaan yang sebelumnya tidak pernah kupikirkan. Namun aku belum berani mengakuinya. Aku hanya tahu satu hal. Sejak aku dirawat di rumah sakit, ada satu orang yang membuat hari-hariku terasa lebih hangat. Dan orang itu adalah Suster Alia. Awalnya hari-hari terasa sangat membosankan. Aku hanya bisa berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit kamar, dan menunggu waktu berjalan. Namun, perlahan semuanya berubah. Bukan karena kondisiku yang semakin membaik, tapi karena seseorang. Suster Alia. Hampir setiap hari dia datang ke kamarku. Kadang pagi, kadang siang, kadang malam, tergantung jadwal jaga. Setiap kali dia masuk ke kamar, suasana yang tadinya sepi langsung terasa lebih hidup. "Selamat pagi, Mas Raka," katanya suatu pagi sambil membuka pintu kamar. Aku yang sedang menonton televisi langsung menoleh. "Pagi, Suster." Dia membawa beberapa peralatan medis dan berjalan mendekat. "Bagaimana kaki Mas hari ini?" "Sudah lebih baik sedikit." Dia tersenyum. "Bagus, berarti pemulihannya berjalan dengan baik." Dia kemudian memeriksa perbandi kakiku dengan sangat hati-hati. Tangannya bergerak pelan agar aku tidak merasa sakit. "Kalau sakit bilang ya," katanya. "Iya." Aku memperhatikannya diam-diam. Cara dia bekerja sangat teliti. Setiap gerakannya terlihat penuh perhatian. Tidak hanya padaku. Dari yang pernah kulihat di lorong rumah sakit, dia juga bersikap ramah kepada pasien lain. Kadang aku berpikir, bagaimana bisa seseorang bekerja keras seperti ini setiap hari, tapi tetap terlihat sabar. Setelah selesai mengganti perban, dia berkata, "Mas Raka sekarang sudah boleh latihan duduk lebih lama." "Benarkah?" "Iya, tapi tetap pelan-pelan." Dia membantu menaikkan sandaran tempat tidur. Aku mencoba duduk dengan hati-hati. Awalnya kakiku terasa agak kaku, tapi tidak terlalu sakit. "Nah, begitu," katanya. "Kalau terus berlatih, nanti Mas bisa mulai berjalan pakai tongkat." Aku tersenyum. "Terima kasih ya, Suster." Dia menggeleng pelan. "Saya cuma membantu." Namun bagiku, bantuan kecil itu terasa sangat berarti. Hari itu kami mengobrol lebih lama dari biasanya. Karena tidak ada pasien lain yang harus segera dia tangani, dia duduk sebentar di kursi dekat tempat tidurku. "Mas Raka biasanya kalau libur kerja ngapain?" tanyanya. Aku berpikir sebentar. Kadang nonton film, kadang main futsal sama teman. "Futsal?" Dia terlihat sedikit terkejut. "Iya." "Wah, berarti Mas aktif juga ya?" Aku tertawa kecil. "Sekarang sih tidak. Lihat saja kaki saya." Dia ikut tertawa. "Tenang saja, nanti juga sembuh." Aku menatapnya. "Kalau suster sendiri, kalau libur suka ngapain?" Dia bersandar sedikit di kursi. "Kalau ada waktu, saya suka membaca buku." "Buku apa?" "Macam-macam, kadang novel." Aku sedikit terkejut. "Tidak bosan?" Dia tersenyum. Justru itu yang membuat saya tenang. Kami terus mengobrol tentang banyak hal. Tentang pekerjaan, tentang kota tempat kami tinggal, tentang kehidupan sehari-hari. Obrolan yang awalnya sederhana, tiba-tiba terasa sangat menyenangkan. Beberapa hari kemudian kondisiku semakin membaik. Dokter memperbolehkanku berjalan sedikit menggunakan tongkat. Tentu saja harus dengan pengawasan. Hari pertama latihan berjalan, Suster Alia yang membantuku. Dia datang membawa tongkat penyangga. "Mas siap mencoba?" Aku sedikit gugup, agak takut jatuh. Dia tersenyum menenangkan. "Tenang saja, saya pegang." Aku perlahan turun dari tempat tidur. Kakiku terasa agak gemetar.
Dia berdiri di sampingku, siap menopang jika aku kehilangan keseimbangan. Pelan-pelan, katanya. Aku melangkah 1 langkah. Lalu 1 langkah lagi. Meskipun sedikit sakit, aku berhasil berjalan beberapa langkah. Bagus, katanya dengan wajah cerah. Mas hebat. Aku tertawa kecil. Baru 2 langkah sudah dibilang hebat. Semua proses dimulai dari langkah kecil. Aku menatapnya. Entah kenapa kata-katanya terasa sangat tulus. Setelah beberapa menit latihan, aku kembali duduk di tempat tidur. Napas sedikit rengah. Namun aku merasa senang. Karena akhirnya aku bisa bergerak lagi. Terima kasih ya sudah membantu, kataku. Dia mengangguk. Saya senang melihat pasien saya sembuh. Hari demi hari berlalu. Hubunganku dengan Alia terasa semakin akrab. Kami mulai bercanda satu sama lain. Suatu sore dia datang membawa apel. Mas harus makan buah, katanya. Aku melihat apel itu. Ini dari rumah sakit. Dia menggeleng. Saya beli di luar. Aku terkejut. Kenapa repot-repot? Dia tersenyum kecil. Anggap saja tambahan vitamin. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku hanya merasa hangat di dalam hati. Suatu malam, suasana rumah sakit sangat tenang. Hujan turun lagi seperti malam kecelakaan itu. Aku sedang menatap jendela ketika pintu kamar terbuka. Alia masuk dengan langkah pelan. Mas Raka belum tidur. Belum. Dia berjalan mendekat. Tidak bisa tidur. Sedikit bosan saja. Dia tertawa kecil. Rumah sakit memang membosankan. Aku mengangguk. Lalu tiba-tiba aku berkata, tapi ada satu hal yang membuatnya tidak terlalu membosankan. Dia menatapku penasaran. Apa? Aku tersenyum. Karena ada suster yang selalu datang ke sini. Dia langsung tertawa. Mas Raka mulai pandai menggoda ya? Aku ikut tertawa. Tidak, saya serius. Dia hanya menggeleng sambil tersenyum. Namun dari ekspresinya, aku tahu dia sedikit malu. Malam itu kami mengobrol cukup lama. Tentang masa kecil. Tentang keluarga. Aku baru tahu bahwa Alia berasal dari desa kecil di daerah pegunungan. Dia datang ke kota untuk sekolah keperawatan. Orang tua saya petani, katanya. Saya ingin membuat mereka bangga. Aku mengangguk. Itu alasan yang bagus. Dia menatapku balik. Kalau Mas Raka sendiri. Apa? Kenapa bekerja begitu keras? Aku berpikir sebentar. Mungkin karena saya ingin hidup lebih baik dari sebelumnya. Dia tersenyum. Kita ternyata hampir sama. Kami saling menatap beberapa detik. Suasana menjadi sedikit berbeda. Lebih hangat, lebih dekat. Namun aku belum benar-benar memahami perasaan yang mulai muncul di dalam hatiku. Aku hanya tahu satu hal. Hari-hari di rumah sakit yang awalnya terasa menyedihkan, sekarang justru menjadi waktu yang sangat berharga bagiku. Karena di tempat inilah aku mulai mengenal seseorang yang perlahan mengubah hidupku. Seseorang yang selalu datang dengan senyuman. Seseorang yang membuatku merasa tidak sendirian. Dan orang itu adalah Suster Alia. Tanpa terasa, sudah hampir 3 minggu aku dirawat di sana. Kondisiku semakin membaik. Kakiku masih harus menggunakan penyangga. Tapi aku sudah bisa berjalan beberapa langkah dengan bantuan tongkat. Bagi orang lain mungkin itu hal kecil. Namun bagiku itu seperti kemajuan besar. Setiap hari aku berusaha berlatih berjalan agar cepat pulih. Dan hampir setiap latihan itu, Suster Alia selalu ada di dekatku. Suatu pagi dia datang ke kamarku dengan wajah cerah seperti biasanya. Selamat pagi Mas Raka. Aku yang sedang duduk di tempat tidur langsung menoleh. Pagi Suster. Dia membawa catatan medis dan alat pemeriksaan. Bagaimana kaki Mas hari ini? Sudah lebih enak. Bagus. Dia tersenyum puas. Setelah memeriksa perbandi kakiku, dia berkata, Mas mau latihan jalan lagi hari ini? Tentu. Dia kemudian mengambil tongkat penyangga dan berdiri di sampingku. Pelan-pelan ya. Aku turun dari tempat tidur dan mulai melangkah. Langkah pertama masih agak kaku. Namun langkah kedua terasa lebih baik. Alia berdiri di sampingku, siap memegang jika aku kehilangan keseimbangan. Bagus, katanya. Kemajuannya cepat. Aku tertawa kecil. Karena sering dilatih. Dia mengangguk. Mas memang pasien yang rajin.
Aku berjalan beberapa langkah lagi sebelum akhirnya kembali duduk. Napas sedikit terengah, tapi aku merasa bangga. "Terima kasih sudah membantu," kataku. Dia menggeleng pelan. "Saya senang melihat pasien sembuh." Sejak saat itu kami semakin sering mengobrol. Kadang tentang hal-hal sederhana, kadang tentang cerita hidup masing-masing. Suatu sore ketika ruangan cukup sepi, Alia duduk di kursi dekat tempat tidurku. "Mas Raka punya saudara?" "Ada, tapi mereka semua tinggal di kampung." "Mas tinggal sendiri di kota ini?" "Iya." Dia terlihat sedikit kasihan. "Berarti waktu kecelakaan kemarin tidak ada keluarga yang menemani." Aku tersenyum kecil. Untung ada suster yang merawat. Dia langsung tertawa. Mas Raka ini suka sekali memuji. Karena memang benar. Dia menggeleng sambil tersenyum. Namun aku bisa melihat sedikit rasa malu di wajahnya. Beberapa hari kemudian, aku mulai merasakan sesuatu yang aneh dalam diriku. Setiap kali Alia masuk ke kamar, jantungku berdebar sedikit lebih cepat. Aku juga mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang dirinya. Cara dia tersenyum, cara dia berbicara, cara dia tertawa ketika kami bercanda. Semua itu membuatku merasa nyaman. Suatu malam aku menyadari sesuatu. Aku sedang menunggu pintu kamar terbuka, menunggu Alia datang untuk memeriksa keadaanku. Saat itu aku baru sadar, aku sudah terbiasa dengan kehadirannya. Tanpa dia, kamar rumah sakit ini terasa lebih sepi. Malam itu hujan turun cukup deras. Suara air hujan terdengar dari jendela kamar. Aku sedang menonton televisi ketika pintu kamar terbuka. Seperti yang kuduga, Alia masuk. "Mas Raka belum tidur?" "Belum." Dia berjalan mendekat sambil membawa obat malam. "Mas harus minum obat dulu." Aku mengambil obat itu dan menelannya dengan air. Setelah itu dia duduk sebentar di kursi. "Di luar hujannya deras sekali," katanya. Aku menatap jendela. Jadi ingat malam kecelakaan. Dia sedikit terdiam. "Mungkin Tuhan masih melindungi Mas." Aku menatapnya. "Mungkin juga karena saya harus bertemu seseorang." Dia mengerutkan kening. "Siapa?" Aku tersenyum. "Suster Alia." Dia langsung tertawa. "Mas Raka ini ada-ada saja." Aku ikut tertawa. Namun di dalam hatiku, kata-kata itu sebenarnya tidak sepenuhnya bercanda. Semakin lama kami semakin sering berbicara. Suatu malam kami mengobrol tentang masa kecil. "Aku dulu anak yang pemalu," kata Alia. "Benarkah?" "Iya. Bahkan bicara di depan kelas saja saya takut." Aku sedikit terkejut. Sekarang kelihatannya tidak. Dia tersenyum. "Mungkin karena pekerjaan saya memaksa untuk lebih berani." Aku mengangguk. "Kalau saya dulu anak yang bandel." Dia tertawa. "Kelihatan." "Kenapa kelihatan?" "Karena Mas suka bercanda." Kami tertawa bersama. Suasana kamar terasa hangat meskipun di luar hujan turun deras. Namun suatu malam setelah Alia selesai bertugas dan meninggalkan kamar, aku kembali terbaring sendirian di tempat tidur. Lampu kamar sudah diredupkan. Suasana sangat tenang. Aku menatap langit-langit kamar sambil berpikir. Perasaan yang ada di dalam hatiku semakin jelas. Aku menyukai Alia, bukan hanya sebagai suster yang merawatku, tapi sebagai seorang perempuan. Namun aku juga merasa ragu, bagaimana mungkin seorang pasien seperti aku bisa memiliki perasaan seperti itu. Mungkin bagi Alia, aku hanyalah salah satu pasien dari sekian banyak orang yang dia rawat setiap hari. Pikiran itu membuatku sedikit gelisah. Namun setiap kali aku mencoba mengabaikan perasaan itu, senyuman Alia selalu muncul di pikiranku. Keesokan harinya dia kembali datang ke kamarku seperti biasa. "Selamat pagi, Mas Raka." Aku tersenyum. "Pagi." Dia memeriksa kondisiku seperti biasa. Namun kali ini aku memperhatikannya lebih lama. Dia terlihat sangat sederhana, tidak memakai hiasan berlebihan, namun wajahnya tetap terlihat cantik dan hangat. Ketika dia menyadari aku sedang menatapnya, dia bertanya, "Kenapa?" Aku sedikit gugup. "Tidak apa-apa." Dia tersenyum kecil. "Mas Raka ini aneh hari ini." Aku tertawa untuk menutupi rasa cangkungku. Namun di dalam hati aku tahu, perasaan yang mulai tumbuh ini tidak bisa lagi diabaikan. Tanpa aku sadari, suster yang dulu hanya merawatku sebagai pasien, kini telah menjadi seseorang yang sangat berarti dalam hidupku. Dan aku mulai bertanya-tanya, apakah suatu hari nanti aku berani mengatakan perasaan itu kepadanya? Tanpa terasa, sudah lebih dari 1 bulan aku dirawat di sana. Kakiku sudah jauh lebih baik dibandingkan saat pertama kali aku datang. Aku sudah bisa berjalan menggunakan tongkat tanpa terlalu kesakitan. Dokter bahkan mengatakan bahwa dalam beberapa hari lagi, aku mungkin sudah boleh pulang. Seharusnya aku merasa sangat senang. Namun anehnya, ada satu hal yang membuat hatiku justru sedikit gelisah. Jika aku pulang, berarti aku tidak akan lagi bertemu dengan Suster Alia setiap hari. Pikiran itu membuat dadaku terasa sedikit kosong. Aku duduk di tempat tidur sambil menatap jendela kamar rumah sakit. Di luar terlihat langit sore yang mulai berubah warna menjadi jingga. Saat itu, pintu kamar terbuka. Seperti yang sering terjadi, Alia masuk. "Selamat sore, Mas Raka," katanya dengan senyum yang sama seperti biasanya. Aku langsung menoleh. "Sore, suster." Dia berjalan mendekat sambil membawa catatan medis. "Bagaimana kaki Mas hari ini?" "Sudah jauh lebih baik." Dia memeriksa kakiku dengan hati-hati. "Bagus, besok dokter akan mengecek lagi. Kalau semuanya baik, Mas mungkin sudah boleh pulang minggu ini." Aku terdiam sejenak. Alia melihat ekspresiku. "Kenapa?" "Tidak apa-apa." Dia menatapku lebih lama. "Mas tidak senang?"
Aku tersenyum kecil. Tentu senang. Namun sebenarnya aku juga merasa sedikit sedih. Alia kemudian duduk di kursi dekat tempat tidurku seperti biasanya. "Kalau Mas pulang nanti, jangan lupa tetap latihan jalan ya," katanya. "Iya. Dan jangan terlalu memaksakan diri." Aku mengangguk. Namun pikiranku sedang sibuk memikirkan sesuatu yang lain. Beberapa menit kami terdiam. Suasana kamar terasa sedikit berbeda hari itu. Akhirnya aku berkata pelan, "Suster Alia?" "Iya." Aku mau bertanya sesuatu. Dia terlihat penasaran. "Tanya saja." Aku menarik napas pelan. "Setelah aku pulang nanti, apakah kita masih bisa bertemu?" Dia sedikit terkejut. "Maksud Mas?" "Ya, bertemu seperti teman." Dia menatapku beberapa detik, lalu tersenyum kecil. "Mas Raka ini pasien saya. Tentu saja boleh bertemu kalau suatu saat kontrol ke rumah sakit." Aku menggeleng. "Bukan itu maksudku." Dia terlihat semakin bingung. "Lalu?" Aku merasa jantungku mulai berdebar lebih cepat. Ini pertama kalinya aku benar-benar akan mengatakan apa yang ada di dalam hatiku. Saya ingin tetap mengenal Suster Alia, meskipun saya sudah bukan pasien di sini. Ruangan tiba-tiba terasa sangat sunyi. Alia terdiam. Dia menatapku dengan ekspresi yang sulit ditebak. Aku mulai merasa gugup. "Maaf kalau kata-kata saya aneh," kataku cepat. "Saya hanya..." Aku berhenti sejenak. Aku merasa nyaman saat berbicara dengan Suster Alia. Dia masih diam. Beberapa detik terasa sangat lama. Akhirnya dia menarik napas pelan. "Mas Raka?" "Iya." Saya tidak menyangka Mas akan mengatakan itu. Aku menunduk sedikit. Kalau membuat suster tidak nyaman, saya minta maaf. Namun Alia menggeleng. "Tidak, saya hanya sedikit kaget." Dia tersenyum kecil. "Mas pasien yang baik. Selama ini juga selalu sopan." Aku mengangkat wajahku. "Jadi?" Dia tertawa pelan. "Kita bisa tetap berteman." Jantungku langsung terasa lebih ringan. "Benarkah?" "Iya." Aku tidak bisa menahan senyumku. Sejak percakapan itu, suasana antara kami terasa sedikit berbeda. Masih hangat seperti sebelumnya. Namun ada sesuatu yang baru. Sebuah perasaan yang perlahan mulai muncul di antara kami. Beberapa hari kemudian, dokter datang memeriksa keadaanku. Setelah mengecek kakiku, dia berkata, "Mas Raka sudah boleh pulang besok." Aku mengangguk. Namun di dalam hati aku kembali merasa campur aduk. Senang karena akhirnya bisa pulang. Namun juga sedih karena tidak akan lagi berada di tempat yang mempertemukanku dengan Alia setiap hari. Malam sebelum aku pulang, Alia datang ke kamarku seperti biasa. Namun kali ini, dia membawa sesuatu. Sebuah kantong kecil berisi buah. "Ini untuk Mas Raka," katanya. Aku terkejut. "Kenapa repot-repot?" "Supaya Mas cepat benar-benar sembuh." Aku tersenyum. "Terima kasih." Kami duduk dan mengobrol cukup lama malam itu. Tentang banyak hal. Tentang rencanaku setelah pulang. Tentang pekerjaannya di rumah sakit. Suasana terasa sangat hangat. Sebelum dia pergi, aku berkata, "Alia?" Dia menoleh. "Iya?" Ini pertama kalinya aku memanggil namanya tanpa kata suster. Dia terlihat sedikit kaget. Namun tidak marah. Aku menatapnya dengan serius. "Terima kasih untuk semuanya." Dia tersenyum lembut. "Saya hanya melakukan pekerjaan saya." Aku menggeleng. "Bukan hanya itu." Dia terdiam. Aku melanjutkan. "Kamu membuat masa sulitku di rumah sakit menjadi lebih mudah." Matanya terlihat sedikit berkaca. "Mas Raka?" Aku tersenyum. "Besok aku pulang. Tapi aku harap ini bukan akhir pertemuan kita." Beberapa detik dia hanya menatapku. Lalu perlahan dia berkata, "Saya juga berharap begitu." Jawaban itu membuat hatiku terasa hangat. Saat dia berjalan keluar dari kamar, aku menyadari sesuatu. Perasaan yang dulu hanya samar, sekarang sudah sangat jelas. Aku benar-benar menyukai Alia. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku berharap bahwa perasaan ini tidak hanya milikku sendiri. Pagi itu, aku berdiri di depan jendela kamar rumah sakit sambil memegang tongkat penyangga. Matahari baru saja naik dan sinarnya masuk melalui tirai tutih. Hari ini, aku akan pulang. Seharusnya aku merasa sangat senang
karena akhirnya bisa kembali ke rumah setelah lebih dari 1 bulan dirawat. Namun di dalam hatiku ada perasaan lain yang sulit dijelaskan. Ada sedikit rasa sedih. Bukan karena rumah sakit, tapi karena seseorang yang selama ini selalu ada di hari-hariku. Alia. Pintu kamar tiba-tiba terbuka. Seperti biasanya, Alia masuk dengan senyum lembut di wajahnya. "Selamat pagi, Mas Raka." Aku menoleh dan tersenyum. "Pagi." Dia membawa beberapa berkas di tangannya. "Dokter sudah menyelesaikan administrasi. Mas boleh pulang hari ini." Aku mengangguk. "Iya, saya sudah diberitahu." Dia mendekat dan memeriksa kakiku untuk terakhir kalinya. "Mas harus tetap hati-hati ya," katanya. "Jangan terlalu banyak berjalan dulu." "Iya." Setelah selesai memeriksa, dia berdiri beberapa detik di samping tempat tidurku. Suasana tiba-tiba terasa sedikit canggung. Biasanya kami selalu mengobrol banyak, namun pagi itu kami berdua seperti tidak tahu harus berkata apa. Akhirnya aku yang membuka percakapan. "Alia?" Dia menoleh. "Iya, aku akan merindukan rumah sakit ini." Dia tersenyum kecil. "Mas Raka pasti bercanda." "Tidak." Aku menatapnya. "Aku akan merindukan seseorang di sini." Wajahnya langsung berubah sedikit merah. Dia tertawa kecil untuk menutupi rasa malu. Mas Raka memang suka menggoda. Namun aku tahu dia memahami maksudku. Beberapa jam kemudian aku sudah siap pulang. Aku memakai pakaian yang dibawakan temanku dari rumah kontrakan. Tas kecil berisi barang-barangku sudah siap. Sebelum keluar dari kamar, aku melihat Alia berdiri di dekat pintu. "Sudah siap?" tanyanya. "Iya." Aku berjalan perlahan dengan tongkat. Dia berdiri di sampingku, seolah memastikan aku tidak jatuh. Ketika kami sampai di depan pintu rumah sakit, aku berhenti. Aku menatapnya sebentar. "Terima kasih untuk semuanya." Dia tersenyum lembut. "Jaga kesehatan ya." Aku mengangguk. Beberapa detik kami hanya saling menatap. Lalu aku berkata pelan, "Alia?" "Iya, aku senang hari ini." "Kenapa?" "Karena kita bisa bertemu lagi." Dia menatapku dengan senyum hangat. "Saya juga." Saat itu aku merasa sesuatu yang baru mulai tumbuh di antara kami. Sesuatu yang lebih dari sekedar hubungan antara pasien dan suster. Sesuatu yang mungkin akan membawa kami pada perjalanan hidup yang baru. Dan tanpa aku sadari, langkah kecil di taman kota malam itu menjadi awal dari kisah yang lebih besar di masa depan. Sejak pertemuan kami di kafe kecil dekat taman kota, hubunganku dengan Alia terasa semakin dekat. Awalnya kami hanya bertukar pesan sesekali. Namun lama-lama, percakapan itu menjadi kebiasaan. Setiap pagi aku mengirim pesan sederhana. "Selamat pagi Alia, semoga harimu menyenangkan." Biasanya tidak lama kemudian dia membalas, "Pagi Mas Raka, semoga kaki Mas semakin kuat." Pesan-pesan kecil seperti itu mungkin terlihat sederhana. Namun bagiku, hal itu membuat hari terasa lebih hangat. Aku mulai kembali bekerja beberapa minggu setelah keluar dari rumah sakit. Meskipun belum sepenuhnya pulih, aku sudah bisa berjalan tanpa tongkat. Teman-teman di kantor cukup terkejut melihatku kembali bekerja. "Raka, kamu sudah sembuh?" tanya salah satu teman kerjaku, Bimo. "Lumayan," jawabku sambil tersenyum. Dia menepuk bahuku. "Hebat juga kamu, setelah kecelakaan masih bisa kembali kerja secepat ini." Aku tertawa kecil. "Saya punya motivasi." "Motivasi apa?" Aku hanya tersenyum tanpa menjawab. Karena sebenarnya aku tahu jawabannya. Motivasi itu adalah Alia. Suatu sore setelah pulang kerja, aku kembali bertemu Alia. Kami janjian makan malam di sebuah warung makan sederhana. Tempat itu tidak terlalu mewah, tapi suasananya hangat. Lampu kuning menggantung di langit-langit, dan aroma masakan terasa menggugah selera. Ketika aku datang, Alia sudah duduk di meja dekat jendela. Dia tersenyum ketika melihatku. "Mas Raka." Aku duduk di depannya. "Sudah lama menunggu?" "Tidak." Kami memesan makanan dan mulai mengobrol. "Bagaimana kerja hari ini?" tanyanya. "Lumayan sibuk." Dia mengangguk. "Mas harus tetap hati-hati ya dengan kaki Mas." "Iya, dokter juga bilang begitu." Alia terlihat lega. "Aku senang melihat Mas sudah kembali seperti dulu." Aku tersenyum. "Berkat kamu." Dia langsung menggeleng. Bukan karena aku, namun aku tahu dia ikut senang melihat kondisiku membaik. Setelah makan malam, kami berjalan sebentar di sekitar taman kota. Udara malam terasa sejuk. Lampu-lampu jalan membuat suasana terlihat indah. Kami berjalan berdampingan dengan santai.
Kadang kami tertawa ketika mengingat hal-hal lucu. Suatu saat Alia berkata, "Aku tidak menyangka kita bisa sedekat ini." Aku menoleh. "Maksudmu? Dulu Mas hanya pasien yang aku rawat." Aku tersenyum. "Sekarang?" Dia sedikit tersipu. "Sekarang, teman?" Aku tertawa pelan. "Hanya teman?" Dia menatapku dengan wajah sedikit merah. "Memangnya Mas ingin lebih dari itu?" Pertanyaan itu membuat jantungku berdetak lebih cepat. Aku berhenti berjalan. Alia juga berhenti. Kami saling menatap beberapa detik. Akhirnya aku berkata pelan. Kalau aku bilang iya, dia terlihat gugup. Namun dia tidak menjauh. Aku melanjutkan, "Alia, sejak aku dirawat di rumah sakit, kamu selalu membuat hari-hariku terasa lebih baik." Dia diam mendengarkan. "Aku merasa nyaman setiap kali bersama kamu." Suasana taman terasa sangat tenang. Hanya suara angin malam yang terdengar pelan. Aku menarik nafas. Aku tidak tahu sejak kapan, tapi aku menyukai kamu. Wajah Alia langsung berubah merah. Dia menunduk sedikit. Beberapa detik tidak ada suara. Aku mulai merasa gugup. "Kalau kamu tidak merasakan hal yang sama, tidak apa-apa," kataku cepat. "Aku tidak ingin membuat kamu tidak nyaman." Namun Alia perlahan mengangkat wajahnya. Dia menatapku dengan mata yang lembut. "Mas Raka?" "Iya, aku juga merasa nyaman dengan Mas." Jantungku berdetak lebih cepat. Dia melanjutkan dengan suara pelan. "Sejak Mas dirawat di rumah sakit, aku selalu merasa senang setiap kali harus mengecek kamar Mas." Aku sedikit terkejut. "Benarkah?" Dia mengangguk. "Tapi aku tidak berani memikirkan terlalu jauh." "Kenapa?" "Karena pasienku." Aku tersenyum. "Sekarang aku bukan pasien lagi." Dia tertawa kecil. "Iya." Kami kembali berjalan pelan di taman. Namun kali ini suasananya terasa berbeda. Lebih hangat, lebih dekat. Sebelum kami berpisah malam itu aku berkata, "Alia?" Dia menoleh. "Mulai sekarang bolehkah aku mengenalmu lebih dari sekedar teman?" Dia menatapku beberapa detik, lalu perlahan tersenyum. "Boleh?" Jawaban sederhana itu membuat hatiku terasa sangat bahagia. Sejak malam itu hubungan kami berubah. Kami bukan hanya teman lagi. Kami mulai menjalani hubungan yang lebih serius. Kami sering bertemu ketika Alia tidak sedang bekerja. Kadang hanya makan bersama, kadang berjalan di taman, kadang menonton film di bioskop kecil di kota. Hal-hal sederhana itu membuatku merasa sangat bahagia. Alia adalah perempuan yang sederhana. Dia tidak pernah meminta hal-hal mewah. Yang dia sukai hanyalah kebersamaan. Suatu malam ketika kami duduk di bangku taman, dia berkata, "Mas Raka?" "Iya, kadang aku masih merasa ini seperti mimpi." "Mimpi? Karena semuanya terjadi begitu saja." Aku tersenyum. Kadang hal terbaik dalam hidup memang datang tanpa direncanakan. Dia mengangguk. "Benar." Kami saling menatap sambil tersenyum. Saat itu aku mulai merasa yakin, perempuan yang dulu merawatku di rumah sakit, kini telah menjadi bagian penting dalam hidupku. Dan tanpa aku sadari, perjalanan cinta kami baru saja dimulai. Tidak terasa, sudah hampir 1 tahun sejak aku keluar dari rumah sakit dan mulai menjalin hubungan dengan Alia. Hubungan kami berjalan dengan sederhana, tapi penuh kebahagiaan. Kami tidak selalu melakukan hal-hal besar. Kadang hanya makan di warung kecil, berjalan di taman kota, atau duduk di bangku sambil mengobrol panjang tentang banyak hal. Namun justru hal-hal sederhana itulah yang membuat hubungan kami terasa hangat. Alia tetap bekerja sebagai suster di rumah sakit tempat aku dulu dirawat. Sedangkan aku kembali bekerja di perusahaan logistik seperti sebelumnya. Meskipun kami sama-sama sibuk, kami selalu berusaha meluangkan waktu untuk bertemu. Suatu sore setelah aku pulang kerja, aku duduk sendirian di ruang tamu rumah kontrakanku. Aku menatap dinding sambil berpikir. Sudah hampir 1 tahun aku bersama Alia. Selama waktu itu aku mengenalnya lebih dalam. Dia perempuan yang sabar. Dia pekerja keras. Dia selalu peduli pada orang lain. Dan yang paling penting, dia selalu membuatku merasa tenang. Saat itu aku menyadari sesuatu. Aku tidak ingin hanya berjalan bersamanya untuk sementara waktu. Aku ingin berjalan bersamanya seumur hidup. Pikiran itu membuatku tersenyum sendiri. Aku harus melamarnya, gumamku pelan. Namun begitu pikiran itu muncul, aku juga mulai merasa gugup. Melamar seseorang bukan hal kecil. Itu berarti aku harus siap memulai kehidupan baru. Tapi setiap kali aku membayangkan masa depan, sosok yang selalu ada di sana adalah Alia. Dan itu membuatku semakin yakin. Beberapa hari kemudian aku mulai merencanakan sesuatu. Aku ingin melamar Alia dengan cara yang sederhana, tapi berkesan. Aku memilih sebuah taman kecil di kota. Taman yang sering kami kunjungi sejak pertama kali mulai dekat. Di tempat itu banyak kenangan kami. Aku juga membeli sebuah cincin sederhana. Bukan cincin yang mahal. Namun bagiku cincin itu memiliki arti besar. Cincin itu adalah simbol dari keputusan besar dalam hidupku. Suatu sore aku mengirim pesan kepada Alia.
Alia, besok kamu libur? Beberapa menit kemudian dia membalas. Iya, kenapa? Aku ingin mengajakmu ke taman seperti dulu. Dia membalas dengan emoji senyum. Baik. Malam itu aku hampir tidak bisa tidur. Jantungku terasa berdebar setiap kali memikirkan rencanaku. Bagaimana jika dia menolak? Bagaimana jika dia belum siap? Namun aku mencoba menenangkan diri. Aku percaya pada perasaan kami selama ini. Keesokan sore aku datang lebih dulu ke taman. Langit terlihat cerah dengan warna jingga saat matahari mulai turun. Angin sore terasa sejuk. Aku duduk di bangku taman sambil memegang kotak kecil berisi cincin di dalam saku jaketku. Beberapa menit kemudian aku melihat Alia berjalan ke arahku. Dia memakai gaun sederhana berwarna putih. Rambutnya terurai rapi. Dia terlihat sangat cantik. Ketika melihatku, dia tersenyum. Mas Raka? Aku berdiri. Hai. Dia duduk di sampingku. Sudah lama menunggu? Tidak. Kami mulai mengobrol seperti biasanya. Namun sebenarnya aku sangat gugup. Tanganku terasa dingin. Akhirnya setelah beberapa menit aku berkata, Alia? Iya? Aku ingin mengatakan sesuatu. Dia menatapku penasaran. Apa? Aku menarik napas dalam-dalam. Lalu aku berdiri di depannya. Alia terlihat sedikit bingung. Mas Haka? Aku mengeluarkan kotak kecil dari sakuku. Ketika dia melihatnya, matanya langsung membesar. Aku berlutut di depannya. Alia? Suara jantungku terasa sangat keras. Sejak aku kecelakaan dan dirawat di rumah sakit, hidupku berubah. Dia menatapku dengan mata yang mulai berkaca. Aku bertemu seseorang yang membuat hari-hariku terasa lebih baik. Aku membuka kotak cincin itu. Aku tidak pernah menyangka bahwa suster yang dulu merawatku akan menjadi orang yang paling berarti dalam hidupku. Alia menutup mulutnya dengan tangan. Aku melanjutkan dengan suara pelan. Alia, maukah kamu menjadi istriku? Beberapa detik dunia terasa sangat sunyi. Aku hanya bisa menunggu jawabannya. Alia terlihat sangat terharu. Air mata perlahan jatuh di pipinya. Dia mengangguk. Iya, aku mau. Jawaban itu membuat dadaku terasa sangat lega. Aku berdiri dan memasangkan cincin di jarinya. Beberapa orang di taman yang melihat kejadian itu ikut tersenyum. Alia tertawa sambil menghapus air matanya. Aku tidak menyangka Mas akan melakukan ini. Aku tersenyum. Aku juga tidak menyangka bisa seberani ini. Dia memelukku dengan hangat. Saat itu aku merasa sangat bahagia. Karena perempuan yang dulu hanya seorang suster yang merawatku, kini telah setuju untuk menjadi pendamping hidupku. Dan dari taman kecil itu, kami mulai merencanakan perjalanan hidup yang baru bersama. Hari setelah Alia menerima lamaranku menjadi awal dari banyak perubahan dalam hidup kami. Perasaan bahagia masih terasa setiap kali aku melihat cincin yang melingkar di jari manisnya. Beberapa hari setelah lamaran itu, kami mulai membicarakan rencana pernikahan. Suatu sore, kami duduk di sebuah kafe kecil yang biasa kami kunjungi. Alia menatapku sambil tersenyum. Mas Raka, aku masih tidak percaya kita akan menikah. Aku tertawa kecil. Aku juga kadang merasa seperti mimpi. Dia menunduk sebentar sambil melihat cincin di jarinya. Mas benar-benar yakin? Aku menatapnya dengan serius. Tentu saja, aku tidak pernah seyakin ini sebelumnya. Dia tersenyum hangat. Jawaban itu membuatnya terlihat tenang. Langkah pertama yang kami lakukan adalah memberitahu keluarga. Aku pulang ke kampung untuk menemui orang tuaku. Ibuku langsung memelukku ketika aku tiba di rumah. Raka, kamu sudah sehat sekarang? Iya, Bu. Ayahku yang sedang duduk di ruang tamu menatapku dengan senyum kecil. Kakimu sudah sembuh? Sudah jauh lebih baik. Setelah mengobrol sebentar, aku akhirnya mengatakan tujuan kedatanganku. Ayah, Ibu, aku ingin menikah. Ibuku langsung terlihat sangat terkejut. Menikah? Aku mengangguk. Namanya Alia. Dia suster yang merawatku di rumah sakit waktu kecelakaan dulu. Ibuku langsung tersenyum lebar. Jadi kamu jatuh cinta dengan sustermu? Aku tertawa kecil. Mungkin begitu? Ayahku juga ikut tersenyum. Kalau dia perempuan baik, ayah tidak keberatan. Ibuku terlihat sangat bahagia. Kapan kita bisa bertemu dengan calon menantu? Aku merasa lega. Dukungan keluarga membuatku semakin yakin dengan keputusanku. Beberapa minggu kemudian giliran aku bertemu keluarga Alia. Kami pergi ke rumah orang tuanya di desa. Rumah itu sederhana, dikelilingi sawah yang luas. Udara desa terasa sangat segar.
Ketika kami tiba, orang tua Alia menyambut dengan ramah. Ibunya tersenyum hangat. "Kamu pasti Raka." Aku mengangguk sopan. "Iya, Bu." Kami duduk di ruang tamu dan mulai mengobrol. Ayah Alia terlihat sebagai pria yang tenang dan bijaksana. Dia bertanya banyak hal tentang pekerjaanku dan keluargaku. Aku menjawab semua pertanyaannya dengan jujur. Akhirnya aku berkata dengan penuh hormat, "Pak, Bu, saya ingin melamar Alia secara resmi." Ruangan menjadi sangat sunyi beberapa detik. Alia yang duduk di sampingku terlihat gugup. Ayahnya menatapku cukup lama. Lalu perlahan dia tersenyum. "Kalau Alia bahagia denganmu, kami juga bahagia." Ibunya mengangguk. "Alia sering bercerita tentang kamu. Aku merasa sangat lega mendengar itu." Setelah kedua keluarga setuju, kami mulai mempersiapkan pernikahan. Kami tidak ingin pesta yang terlalu besar. Kami hanya ingin acara sederhana yang dihadiri keluarga dan teman dekat. Beberapa minggu sebelum hari pernikahan, Alia terlihat sangat sibuk. Dia harus mengatur banyak hal, memilih dekorasi, menentukan makanan, menyiapkan pakaian pengantin. Suatu malam kami duduk di taman kota seperti biasa. Alia terlihat sedikit lelah. "Capek?" tanyaku. Dia tertawa kecil. "Sedikit." Aku memegang tangannya. "Terima kasih sudah mau melalui semua ini bersamaku." Dia menatapku dengan mata lembut. "Justru aku yang berterima kasih." "Kenapa?" "Karena Mas memilihku." Aku tersenyum. "Karena kamu memang orang yang ingin kupilih." Akhirnya hari pernikahan kami tiba. Pagi itu aku bangun dengan perasaan campur aduk. Bahagia, gugup, tidak percaya bahwa hari yang kami tunggu akhirnya datang. Aku memakai pakaian pengantin dengan bantuan beberapa teman. Bimo, sahabatku di kantor, menepuk bahuku. "Raka, akhirnya kamu menikah juga." Aku tertawa. "Iya, siapa sangka kecelakaan malah membuatmu menemukan jodoh." Aku tersenyum. Kadang hidup memang aneh. Acara pernikahan kami diadakan di sebuah gedung kecil. Dekorasinya sederhana tapi indah. Bunga-bunga putih menghiasi ruangan. Keluarga dan teman-teman mulai berdatangan. Ketika aku duduk di tempat akad, jantungku berdegup sangat cepat. Lalu pintu ruangan terbuka. Alia masuk dengan gaun pengantin yang sangat cantik. Aku hampir tidak bisa mengalihkan pandangan. Dia berjalan perlahan menuju tempat duduknya. Matanya bertemu dengan mataku. Dia tersenyum, dan saat itu aku merasa menjadi pria paling beruntung di dunia. Akhirnya saat ijab kabul dimulai. Aku duduk di depan penghulu dengan tangan yang sedikit gemetar. Ketika aku mengucapkan kalimat akad nikah, semua terasa sangat hikmat. Saya terima nikahnya Alia binti Rahmat dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah. Suara para saksi dan tamu langsung terdengar. Aku menarik napas lega. Aku kini resmi menjadi suami Alia. Aku menoleh ke arahnya. Dia tersenyum sambil menahan air mata bahagia. Setelah itu aku memakaikan cincin pernikahan di jarinya. Tangannya terasa hangat saat ku genggam. Kami saling menatap dengan penuh perasaan. Semua orang di ruangan itu ikut tersenyum melihat kami. Hari itu menjadi salah satu hari paling penting dalam hidupku. Aku masih ingat dengan jelas bagaimana semuanya dimulai. Dari sebuah kecelakaan, dari sebuah kamar rumah sakit, dari seorang suster yang merawatku dengan sabar. Dan kini, dia telah menjadi istriku. Namun aku tahu satu hal, pernikahan ini bukan akhir dari perjalanan kami. Ini justru adalah awal dari kehidupan baru yang akan kami jalani bersama. Jika kamu mau, aku bisa lanjutkan juga. Hari pernikahanku dengan Alia menjadi hari yang tidak akan pernah kulupakan seumur hidup. Setelah acara pernikahan selesai dan para tamu mulai pulang, aku dan Alia duduk sebentar di kursi pelaminan yang sudah mulai sepi. Lampu-lampu ruangan masih menyala lembut. Beberapa keluarga masih berbincang di sudut ruangan. Namun bagiku, saat itu dunia terasa sangat tenang. Aku menatap Alia yang duduk di sampingku. Dia masih memakai gaun pengantin yang terlihat sangat indah. Namun yang paling membuatku terkesan bukanlah gaunnya, melainkan senyumnya. Senyum yang dulu pertama kali kulihat di kamar rumah sakit. Aku tersenyum kecil. "Masih tidak percaya kita sudah menikah," kataku. Alia tertawa pelan. "Aku juga." Dia menatap cincin di jarinya. "Dulu aku hanya seorang suster yang merawat pasien." Aku menatapnya dengan lembut. "Sekarang kamu adalah istriku." Dia tersipu malu mendengar itu. Beberapa hari setelah pernikahan, kami mulai menjalani kehidupan baru sebagai pasangan suami istri. Kami tinggal di rumah kecil yang sebelumnya kutempati sendiri. Rumah itu memang sederhana, tapi kami berdua berusaha membuatnya terasa hangat. Suatu pagi aku bangun lebih awal. Sinar matahari masuk melalui jendela kamar. Aku menoleh ke samping. Alia masih tertidur dengan wajah yang tenang. Melihatnya membuatku tersenyum. Dulu aku hanya bisa melihatnya ketika dia datang ke kamar rumah sakit untuk memeriksa keadaanku. Sekarang aku bisa melihatnya setiap hari ketika bangun tidur. Aku bangkit perlahan dan pergi ke dapur. Aku mencoba membuat sarapan sederhana, telur dadar dan roti panggang. Tidak lama kemudian Alia keluar dari kamar dengan rambut yang masih sedikit berantakan. Dia terlihat terkejut melihatku di dapur. "Mas Raka?" Aku menoleh sambil tersenyum. "Selamat pagi." Dia mendekat dan melihat meja makan. "Mas yang masak?" "Iya."
Dia tertawa kecil. Mas tidak perlu repot. Aku mengangkat bahu. Sekali-sekali boleh kan? Kami duduk bersama di meja makan kecil itu. Meskipun sarapannya sangat sederhana, suasananya terasa sangat hangat. Beberapa minggu kemudian kehidupan kami mulai berjalan seperti biasa. Alia kembali bekerja sebagai suster di rumah sakit, sedangkan aku tetap bekerja di perusahaan logistik. Setiap pagi kami berangkat kerja bersama. Kadang aku mengantarnya ke rumah sakit sebelum pergi ke kantor. Suatu hari ketika aku mengantarnya ke tempat kerja, beberapa perawat di rumah sakit terlihat tersenyum ketika melihat kami. Salah satu dari mereka berkata, "Wah, ini pasien favorit Alia dulu ya." Alia langsung tertawa malu. Aku ikut tersenyum. Dulu saya pasien, sekarang suami. Semua orang tertawa mendengar itu. Suatu malam setelah makan malam, aku dan Alia duduk di ruang tamu. Hujan turun cukup deras di luar rumah. Suasana terasa tenang. Aku tiba-tiba berkata, "Alia, iya, kalau dipikir-pikir, hidup kita aneh ya." Dia mengerutkan kening. "Aneh bagaimana? Coba bayangkan, kalau aku tidak kecelakaan waktu itu." Aku berhenti sebentar. "Mungkin kita tidak akan pernah bertemu." Alia tersenyum lembut. "Kadang hal buruk memang membawa kita ke sesuatu yang baik." Aku mengangguk. "Benar." Aku menggenggam tangannya. "Dan hal baik itu adalah kamu." Dia menatapku dengan mata yang hangat. Beberapa bulan kemudian kehidupan kami semakin stabil. Kami mulai merencanakan masa depan bersama. Suatu malam ketika kami sedang makan malam, Alia berkata dengan suara pelan, "Mas Raka?" "Iya, aku ingin mengatakan sesuatu." "Apa?" Dia terlihat sedikit gugup. "Aku mungkin akan menjadi ibu." Aku terdiam beberapa detik. "Benarkah?" Dia mengangguk sambil tersenyum. Aku langsung memeluknya dengan penuh kebahagiaan. Saat itu rasanya seperti dunia berhenti sejenak. Aku tidak hanya mendapatkan seorang istri yang luar biasa, kami juga akan memiliki seorang anak. Air mataku hampir jatuh karena bahagia. "Terima kasih," kataku pelan. Alia tertawa. "Kenapa berterima kasih?" "Karena kamu membuat hidupku jauh lebih indah." Malam itu kami duduk di teras rumah sambil menatap langit. Angin malam terasa sejuk. Aku memegang tangan Alia dengan lembut. Aku teringat kembali perjalanan hidup kami. Dari sebuah kecelakaan, dari sebuah kamar rumah sakit, dari seorang suster yang dengan sabar merawat seorang pasien yang tidak dikenalnya. Dan kini, kami duduk bersama sebagai suami dan istri yang sedang menunggu kehadiran anak pertama. Aku tersenyum sambil berkata pelan, "Hidup memang penuh kejutan." Alia menoleh padaku. "Dan kejutan terbaik dalam hidupku adalah kamu." Aku memeluknya dengan hangat. Dan saat itu aku tahu satu hal dengan sangat pasti. Kecelakaan yang dulu hampir merenggut hidupku, justru menjadi jalan yang mempertemukanku dengan cinta sejati. Cinta yang akan menemaniku sepanjang hidup, yaitu Alia, suster yang dulu merawatku di rumah sakit, dan kini menjadi istriku.